Ya baik, pada saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas desain teknik jalan dan jembatan, dalam hal ini perencanaan drainase dengan dosen pengajar Insinyur Samuel Rompis STMTMeng PhD, dan untuk anggota kelompok 4 terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Anastasia Toar dengan NIM 210211010017, dan teman saya Saviola Onibala dengan NIM 210211010200. Untuk data-data perencanaan drainase yang pertama diketahui itu hulu saluran dengan panjang 21 meter, hilir saluran 12 meter, dan panjang saluran 597 meter. Untuk tabel curah hujan itu terdiri dari beberapa data yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2016. Dan juga ada luas daerah pelayanan saluran yaitu 46.827,4537 meter kuadrat. Dan kemiringan saluran yaitu 0,015126050. Dan tata guna lahan kawasan daerah pelayaran terdiri dari lahan, aspal, bahu jalan, pinggir kota dengan total satu. Untuk perhitungan statistik hujan maksimum yaitu sebagai berikut dengan jumlah data yang itu ada 10 dengan nilai rata-rata yaitu 573,6. Ada juga data-data seperti standar deviasi, koefisien skewness, koefisien kurtosis, koefisien variasis, dan nilai tengah. Itu ada di tabel N, Y bar, slog, T slog, CK, CF, dan YT. Next. Berikut itu menentukan tipe distribusi. Dari tiga tipe distribusi itu tipe distribusi normal, tipe distribusi log normal, dan tipe distribusi Humboldt tidak ada yang memenuhi syarat. Jadi kita akan menggunakan tipe distribusi log version 3. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan curah hujan rencana dengan menggunakan perhitungan distribusi log persen 3. Nah, hasil perhitungan curah hujan dengan metode log persen 3 ini dapat kita lihat di tabel, terdapat skala ulang 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Selanjutnya, dari hasil perhitungan curah hujan dengan metode log persen 3 ini, kita mendapat rekap perhitungan dengan log persen 3 untuk skala ulang 2 tahun, 522,239916. Untuk kalau ulang 5 tahun 657,16379194, dan untuk kalau ulang 10 tahun 769,3843,623. Nah, di sini terdapat tabel KTR untuk menghitung distribusi log persen 3. Selanjutnya kita masuk pada waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi ini digunakan untuk menentukan lamanya air hujan mengalir dari hulu kawasan pengaliran hingga ke tempat keluaran perencanaan drainase. Nah, di sini terdapat perhitungan waktu konsentrasi dengan menggunakan rumus Hathaway. Nah, didapat L sama dengan 0,595 dan S sama dengan 0,015126050 dengan koefisien kekasaran lahan 0,8. Nah, didapat TC atau waktu konsentrasi sama dengan 1,142508116 jam. Selanjutnya, intensitas curah hujan.
Intensitas curah hujan ini digunakan untuk mendapatkan hujan dalam periode 1 jam dari data curah hujan harian maksimum. Untuk intensitas curah hujan ini didapatkan data sebagai berikut untuk skala ulang 2, 5, dan 10. Selanjutnya di sini terdapat perhitungan koefisien pengaliran, di mana dalam perhitungan debit banjir menggunakan metode rasional diperlukan data koefisien pengaliran. Nah, koefisien pengaliran ini diperoleh dengan menghitung data luasan masing-masing tata guna lahan yang ada. Luasan masing-masing tata guna lahan ini untuk kawasan daerah pengaliran Desa Petapuhan diperoleh dari pengukuran langsung oleh peneliti di lapangan. Nah, untuk perhitungan koefisien pengaliran, ini didapatkan data sebagai berikut untuk aspal, bahu jalan, dan daerah pinggir kota. Selanjutnya, untuk perhitungan debit banjir ini dilakukan berdasarkan dengan data yang diperoleh melalui perhitungan koefisien pengaliran dengan metode rasional sesuai dengan persamaan untuk berbagai kala ulang tertentu. Nah, lama hujan dengan intensitas hujan tertentu dengan waktu konsentrasi sehingga diperoleh seperti pada tabel yang tertera untuk kala ulang 2, 5, dan 10 tahun. Selanjutnya di sini terdapat perhitungan dimensi saluran, di mana perhitungan dimensi saluran ini dilakukan pertama dengan melakukan analisa dimensi saluran. Nah, debit aliran harus dialirkan pada saluran berbentuk penampang segitiga, penampang segi empat, penampang trapesium, dan bentuk penampang setengah lingkar untuk drainase muka tanah. Dalam hal ini, peneliti memilih penampang berbentuk trapesium dan untuk debit banjir diambil dalam kala ulang 10 tahun. Nah, didapatkan data untuk Q sama dengan 43,66660259. Untuk kemiringan didapatkan data 0,01512605 dan untuk B1 1,80, B2 2,00, H sama dengan 1,6, M sama dengan 1,44, dan N sama dengan 0,013. Nah, dari analisa dimensi saluran itu, kita dapat melihat hasil untuk penampang trapesium yang digunakan dalam hal ini A sama dengan 6,56, P sama dengan 7,40, dan R sama dengan 0,886058988 dan V sama dengan 8,724074895. Dan untuk Q, hasil akhir Q didapatkan dengan jumlah 557,229913. Nah, untuk jumlah Q ini sesuai dengan kontrol di mana Q max lebih besar daripada Q. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.